Sobat ASN Muda, kembali lagi di Laksar Talk episode 2, podcast yang selalu menghadirkan obrolan hangat dan seru seputar isu-isu di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang menarik nih. What can we do to make Kementerian PU better and stronger? Sebagai ASN muda, kita sudah belajar banyak hal kan di pelatihan dasar CPNS ini. Wawasan kebangsaan, bela negara, integritas pelayanan publik, kesehatan mental, hingga tantangan bangsa di era digital. Pertanyaannya, bagaimana sih semua itu bisa kita terapkan untuk membuat Kementerian PU lebih baik dan lebih kuat? Nah, salah satu caranya adalah dengan menjabarkannya ke dalam aksi nyata bela negara ASN PU. Mari kita bahas bersama 6 rekan saya, Norma, Nuriza, Nurul, Pradana, Puspita, dan Putri. Oke, saya ingin mulai dari hal yang mendasar nih. Menurut teman-teman, bagaimana sih wawasan kebangsaan dan bela negara bisa memperkuat peran kita sebagai ASN di Kementerian PU? Mungkin bisa dimulai dari Kak Norma ya. Oke, boleh. Makasih, Kak. Jadi, kalau menurut saya nih, wawasan kebangsaan membuat kita sadar bahwa pembangunan infrastruktur adalah simbol persatuan bangsa. Jadi, salah satu aksi bela negara kita adalah memastikan pembangunan infrastruktur merata supaya semua masyarakat ini merasa dipersatukan, jadi mereka merasa adil dan kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Mungkin gitu, Kak. Oke, menarik ya. Selanjutnya mungkin Kak Nuriza bisa memberikan pendapat. Kalau menurut aku ya Kak, bela negara ASN itu adalah sebuah pengabdian. Salah satu contohnya kita bisa ikut pengabdian masyarakat, misalnya membantu sosialisasi keselamatan konstruksi, atau juga gotong royong dengan warga sekitar. Itu wujud nyata cinta tanah air kita. Oke, kalau Kak Nurul gimana nih Kak Nurul? Iya Kak, setuju ya dengan apa yang tadi dibilang oleh Kak Norma dan Kak Nuriza. Selain itu, ASN juga bisa jadi teladan buat generasi muda nih Kak. Misalnya dengan aktif di media sosial untuk menyebarkan informasi positif. Jadi, aksi bela negara kita bisa berupa menjadi duta bela negara di era digital untuk melawan apatisme dan hoax. Oke, bagus sekali ya Kak. Jadi sekarang kita masuk nih ke tantangan nyata. Gimana sih salah satu tantangan nyata yang ada di Indonesia yang podcast kemarin kita bahas adalah tentang masalah kesehatan mental kan. Nah, bagaimana sih menurut kakak-kakak kesehatan mental ASN dan apa sih hubungannya dengan integritas? Bisa dari Kak Pradana nih. Oke Kak, makasih Kak kesempatannya. Nah, mungkin kalau untuk kesehatan mental dan integritas ya Kak, ASNPU itu kan sering bekerja dengan target besar ya Kak. Aksi bela negara kita di sini adalah membangun lingkungan kerja yang sehat dan humanis, supaya kita semua bisa saling mendukung dan tidak burnout Kak. Mungkin itu Wah, sih Kak. benar, benar banget ya Kak. Kalau untuk Kak Puspita, gimana Kak pandangannya? Baik, terima kasih Kak Novriani. Saya sih setuju ya dengan pendapatnya Mas Dana tadi. Kita juga bisa belajar nih dari kasus korban bullying yang bisa berupa komentar merendahkan, sindiran, hingga pengucilan ya. Jika hal tersebut terjadi di lingkungan pekerjaan, maka dapat membuat seseorang merasa tidak aman sih. Dia juga merasa tidak didukung dan mengalami trauma berlapis. Nah, hal tersebut mengakibatkan seseorang dapat kesulitan fokus ya dan menurunkan kinerjanya. Itu menunjukkan betapa pentingnya dukungan mental khususnya di lingkungan pekerjaan. Jadi ASN di PU juga harus merasa aman dan didukung sih, gitu Kak. Wah, menarik ya. Kalau Kak Putri nih, gimana nih pandangannya? Baik, kalau bicara soal integritas, itu aksinya jelas ya. Yang pertama bisa menjalankan etos kerja yang berintegritas, mulai dari disiplin waktu, transparansi, hingga berlaku jujur. Hal-hal ini yang mungkin bisa membuat masyarakat percaya dan menghargai kinerja instansi seperti kinerja di instansi Kementerian PU itu sendiri.
Benar sih Kak, benar. Mungkin ada yang mau nambah nih, Kak Norma mungkin. Nah, mau nambah nih Kak. Jadi, kalau menurut saya nih, integritas bukan hanya soal pribadi ya, tapi juga sistem. Jadi, apabila tanpa didukung sistem yang transparan, akuntabel, terus adil, ini integritas tuh akan sulit dijaga secara konsisten gitu. Jadi, sebagai ASN, kita juga harus aktif, seperti menyerukan anti korupsi, menghindari gratifikasi. Ini kita harus rajin untuk berperan aktif untuk mendukung sistem kerja yang bebas dari penyimpangan. Jadi dengan begitu integritas akan menjadi budaya bersama, bukan hanya sekedar sikap dari individunya masing-masing. Seperti itu, Kak. Oke, baik Kak. Berarti terkait dengan kesehatan mental nih sebagai ASN Kementerian PU, kita harus membangun lingkungan kerja yang sehat, lalu menjalankan etos kerja dengan berintegritas, dan jangan lupa memperbaiki dari sistem ya Kak. Loh, oke, sekarang mari kita bahas terkait pelayanan publik Kak. Kita kan sebagai ASN tentu orientasi kita ke pelayanan ya Kak. Nah, kira-kira nih apa sih yang bisa kita lakukan, terutama di era digital seperti ini, dan juga apa sih yang bisa kita lakukan di era globalisasi? Mungkin dari Kak Nuriza dulu, gimana Kak tanggapannya? Kalau menurut saya ya Kak, aksi bela negara di negara kita ini adalah mengembangkan inovasi pelayanan publik. Contohnya misal seperti bikin aplikasi monitoring proyek yang transparan dan juga bisa diakses oleh masyarakat. Seperti itu Kak mungkin. Wah, benar ya Kak. Salah satu cara bela negaranya itu untuk mengembangkan inovasi terkait pelayanan publik ya Kak. Oke, kalau Kak Nurul, gimana Kak tanggapannya? Iya kan betul. Di era globalisasi ini ya, atau di era digital, teknologi itu sangat bisa menjadi sarana kampanye kebangsaan juga. Aksi kita bisa berupa hal-hal yang bisa mengedukasi masyarakat lewat platform digital, seperti membagikan tentang pembangunan yang adil dan merata. Wah, menarik ya Kak. Mengedukasi masyarakat melalui platform digital ya Kak. Memang cocok ya untuk era digitalisasi seperti saat ini. Kalau dari Kak Pradana, gimana Kak tanggapannya? Baik, Kak. Nah, mungkin kalau sebagai pelayan publik, kita tentu melayani semua macam-macam orang ya, Kak. Jadi saya rasa pelayanan publik itu juga harus adil, Kak. Jadi aksi bela negara kita melayani tanpa diskriminasi, apapun latar belakang masyarakatnya, mulai dari ras, suku, bangsa, agama, dan semuanya sih, Kak. Mungkin itu. Oke, benar ya Kak. Pelayanan publik itu harus secara menyeluruh ya Kak. Apapun latar belakang dari publik yang kita layani, kita harus bersikap adil. Kalau dari Kak Puspita sendiri bagaimana Kak? Oke, kalau saya sih setuju juga ya. Justru di era globalisasi ini yang serba cepat dan berbasis teknologi, pelayanan publik itu harus semakin humanis. Jadi kemajuan teknologi memang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam birokrasi, namun hal itu nggak boleh menggeser peran penting interaksi antar manusia ya. Teknologi itu bisa membantu mempercepat proses, tapi hanya sikap ramah, empati, dan komunikasi yang baik dari ASN yang mampu membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan masyarakat. Gitu, Kak. Wah, benar ya Kak. Kita harus komunikatif dalam melayani. Lalu Kak Putri nih, gimana nih Kak tanggapannya? Baik, saya setuju juga ya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan juga di era globalisasi ini, karena tantangannya semakin kompleks, kita pun harus meningkatkan kompetensi kita secara berkelanjutan agar kita tidak tertinggal. Nah, bela negara hari ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal meningkatkan kompetensi, yaitu mengikuti perkembangan teknologi, menjaga identitas dan nilai luhur bangsa. Dengan begitu, kita siap bersaing di tingkat global sekaligus mempertahankan jati diri dan cinta tanah air demi Indonesia yang maju dan bermartabat. Gitu, Kak. Oke, menarik sekali ya pendapat dari para narasumber ini. Jadi, terhadap pelayanan publik dan juga teknologi, kita bisa melakukan berbagai macam cara untuk eh,
bela negara ya Kak, sebagai seorang ASN di Kementerian PU. Nah, dari semua yang kita bahas nih, kira-kira apa sih refleksi pribadi yang bisa kita semua lakukan nih sebagai ASN di Kementerian PU terkait dengan aksi nyata kita untuk membela negara? Bisa dimulai dari Kak Norma ya Kak? Oke, Kak. Jadi kalau menurut saya, sebagai ASN, khususnya Kementerian PU, kita bisa meningkatkan kompetensinya melalui penguasaan teknologi. Sebagai contoh ya, Kak, karena saya berlatar belakang teknik geomatika dan saya saat ini penempatan di Direktorat Jalan Bebas Hambatan. Jadi maka saya akan mengembangkan penguasaan teknologi berbagai metode pemetaan, sehingga akan kemudian dapat memberikan data yang lebih akurat untuk perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur khususnya jalan bebas hambatan di Indonesia gitu. Jadi ini akan sangat membantu begitu. Dan hal ini tidak hanya mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur, tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara kita sebagai ASN. Karena infrastruktur jalan yang handal adalah urat nadi perekonomian dan persatuan bangsa. Wah, menarik ya Kak. Jadi kita harus meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang insan PU ya Kak. Oke, kalau Kak Nuriza gimana nih Kak? Kira-kira aksi nyata bela negaranya sebagai ASN di Kementerian PU Kak? Kalau dari saya pribadi ya Kak, aksi bela negara sebagai ASN di Kementerian PU ini, saya akan aktif menunjukkan ASN muda yang peduli, yang mana lewat aksi nyata di masyarakat. Sebagai contoh, saya di pekerjaan sehari-hari yang mana saya di Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air itu melaksanakan perencanaan pengembangan pegawai melalui pelatihan, urusan beasiswa, izin luar negeri, yang mana itu sesuai dengan prosedurnya. Seperti itu Kak. Wah, benar ya Kak. Aksi nyata di masyarakat itu benar-benar menunjukkan bahwa kita sebagai insan PU benar-benar berorientasi terhadap pelayanan dan juga kita punya komitmen untuk eh, melayani masyarakat sesuai dengan ekspertis kita masing-masing ya. Kalau Kak Nurul gimana Kak? Kira-kira aksi nyata untuk bela negara sebagai ASN di Kementerian PU Kak? Baik, kalau menurut saya, Kak, mengingat Indonesia juga adalah bangsa yang sangat beragam ya, Kak, dari Sabang sampai Merauke, kita bisa berkomitmen dengan menjaga persatuan lewat pelayanan yang menghormati keberagaman gitu. Sebagai contoh, kalau saya di Direktorat Jalan Bebas Hambatan ya, jadi kita mengembangkan jalan tol di semua daerah di Indonesia, jadi pemerataan pembangunan gitu. Wah, benar ya Kak. Sebagai seorang insan PU kita harus menjaga persatuan salah satunya dengan melakukan pemerataan dalam pembangunan infrastruktur. Oke, keren-keren ya. Sejauh ini keren-keren banget. Coba selanjutnya, Kak Pradana, kira-kira apa sih aksi nyata dari kakak gitu? Kalau dari saya sendiri sih Kak, saya akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mental, dan saling mendukung Kak. Juga menjaga keharmonisan antara rekan kerja. Karena kenyamanan dan keharmonisan antara rekan kerja menurut saya penting Kak untuk menunjang kerjasama di antara sesama Kak. Mungkin itu sih Kak. Oke, menjaga lingkungan kerja yang sehat secara mental dan saling mendukung ya. Jadi selain aksi nyata dalam membela negara, ini juga menjaga kesehatan mental dari SNPU ya Kak, benar. Selanjutnya Kak Puspita nih, gimana Kak aksi nyata dari kakak? Oke, kalau menurut saya sebagai seorang ASN, kita harus menjaga integritas ya agar kepercayaan masyarakat tetap kuat. Sebagai seorang dosen di Politeknik Pekerjaan Umum, hal yang bisa saya lakukan yaitu dengan bekerja dengan jujur dan transparan. Lalu tidak menerima gratifikasi atau suap dari pihak manapun, terus disiplin dan konsisten hadir tepat waktu, terutama pada saat mengajar. Lalu memberikan pelayanan publik yang adil, khususnya kepada seluruh mahasiswa ya, tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, dan mengelola dokumen baik nilai maupun data mahasiswa secara aman agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Gitu, Kak. Oke, jadi tetap menjaga dan menjunjung tinggi kode etik sebagai seorang dosen ya Kak. Keren.
Lalu yang terakhir, Kak Putri. Nah, gimana nih Kak Putri aksi nyata yang kira-kira bisa dilakukan sebagai wujud dari bela negara sebagai seorang ASN Kementerian PU? Baik, sebagai seorang ASN Kementerian PU, di sini saya akan mendorong transparansi dan inovasi layanan publik. Nah, karena saya bekerja di Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan, mungkin pertama soal transparansi itu kita bisa membuka akses informasi tentang kondisi jalan dan jembatan secara online, sehingga masyarakat bisa memantau langsung progres pemeliharaan. Lalu untuk dari sisi inovasi teknologi itu menjadi kunci utamanya. Misalnya, kita bisa menggunakan drone dan sensor internet atau IoT untuk inspeksi jalan dan jembatan. Dengan menggabungkan transparansi dan inovasi ini, bukan hanya kualitas jalan dan jembatan yang terjaga, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Seperti itu, Kak. Wah, keren-keren dan menarik sekali ya aksi nyata yang ingin dilakukan oleh teman-teman kita di Kementerian PU. Nah, terima kasih banyak loh kakak-kakak semua atas refleksi dan diskusi yang sangat inspiratif ini. Jadi di pembicaraan hari ini kita bisa simpulkan nih kalau untuk membuat Kementerian PU lebih baik dan lebih kuat, kita perlu memegang teguh yang namanya wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Tidak lupa kita juga harus menjaga kesehatan mental kita sebagai seorang ASN, menjunjung tinggi integritas serta memperkuat pelayanan publik dan memanfaatkan teknologi dengan bijak, terutama di era digitalisasi dan modernisasi seperti saat ini. Nah, dari Kak Norma sendiri, aksi bela negara yang bisa dilakukan, aksi nyata bela negara yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan, meningkatkan kompetensi teknologinya. Untuk Kak Nuriza, dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat, Kak Nurul menjaga persatuan dan kesatuan dengan cara menghormati dan melayani tanpa membedakan. Kak Pradana tadi menjaga lingkungan kerja agar tetap sehat mental dan saling mendukung. Kak Puspita tadi menjaga dan benar-benar menerapkan kode etik sebagai seorang dosen, serta Kak Putri mendorong untuk adanya transparansi dan inovasi dalam pelayanan publik. Wah, keren-keren ya Kak. Jadi, bela negara itu sebagai seorang ASN Kementerian PU bukan hanya sekadar teori, melainkan juga merupakan suatu aksi nyata. Berarti kalau semua itu kita bisa lakukan, kita tidak hanya membangun infrastruktur secara fisik ya Kak, tetapi juga membangun persatuan, kepercayaan, dan juga semangat kebangsaan. Semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi untuk Indonesia ya Kak. Setuju nggak? Setuju. Setuju, oke. Kak. Oke, oke, baiklah. Banyak ya Kak pembicaraan kita hari ini. Sahabat ASN muda, sekian podcast episode kedua dari Laksar Talk. Semoga sampai ketemu kembali di podcast-podcast selanjutnya. Dadah!